Militer Rusia itu seperti ayah pemabuk. Dan itu bukan kata-kata saya. Itu langsung dari warga Rusia sendiri. Kamu tahu, ada lelucon populer yang sedang beredar di Rusia sekarang yang menceritakan bagaimana orang Rusia biasa menjalani masa-masa seperti ini. Leluconnya kurang lebih seperti ini. Seorang ayah Rusia pemabuk pulang ke rumah menemui anaknya dan berkata bahwa pemerintah akan menaikkan harga alkohol lagi. Anaknya bertanya, "Jadi, ayah akan mulai minum lebih sedikit, ayah?" Ayah menjawab, "Tidak, itu artinya kamu makan lebih sedikit." Inilah situasi persis yang sedang dihadapi oleh rakyat Rusia. Begini, militer Rusia itu seperti ayah pemabuk yang tidak bisa berhenti menghabiskan sumber daya dan uang yang sangat dibutuhkan rakyat Rusia untuk bertahan hidup. Saya yakin sebagian besar dari kalian tahu ini sudah terjadi selama 75 tahun terakhir. Tapi dalam sebulan terakhir, masalah ini semakin parah. Dan itu karena serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia yang semakin meningkat. Bulan lalu, pada bulan Agustus, Ukraina melakukan serangan yang berhasil terhadap 20 kilang minyak Rusia yang berbeda, menghancurkan sekitar 10 hingga 25% kapasitas kilang minyak Rusia. Hanya menggunakan drone udara. Karena hal itu, harga bahan bakar di Rusia naik, dan banyak wilayah di Rusia mengalami kekurangan bahan bakar. Tapi bukan militer Rusia yang akan membayar harga dari serangan-serangan Ukraina ini. Saya rasa tak ada yang lebih baik menjelaskan ini selain Profesor Michael Clark. Kami baru saja berbincang akhir pekan ini dan dia menjelaskan situasinya dengan sangat jelas. Jadi mari kita dengarkan. Suka, Ukraina berpikir mereka memiliki strategi untuk menang. Dan itu melibatkan penargetan kapasitas penyulingan minyak Rusia. Apakah itu membuat perbedaan di garis depan? Jika ya, seberapa besar bedanya? Kita sering melebih-lebihkan hal itu, terutama di kalangan pro-Ukraina. Saya ingin tahu pendapatmu, seberapa besar pengaruhnya? Mereka berdampak pada kapasitas penyulingan Ukraina milik Rusia. Kapasitasnya turun. Mereka telah mempengaruhi sekitar 10 hingga 20% dari kapasitas itu. Maksud saya, Pentagon mengatakan, atau setidaknya Gedung Putih Amerika mengatakan 20%. Saya tidak tahu asal angka itu, tapi jelas 10% atau lebih dan sudah berdampak. Harga grosir bensin, harga grosir di Rusia telah naik sebesar 55% sejak awal tahun ini dan itu akan terus naik. Harga eceran hanya naik sekitar 10-12% karena pemerintah Rusia terus menahan harga tetap rendah. Tapi jika masih harga grosir naik secepat itu, maka kenaikan tersebut pasti akan berdampak tahun depan. Dan orang-orang Rusia mulai cukup khawatir tentang hal ini. Saking khawatirnya, yang saya pahami, saya hanya akan mengatakan bahwa ini pemahaman saya, orang-orang Rusia mulai melakukan pendekatan kepada orang-orang Ukraina. Kami tidak akan berhenti menargetkan infrastruktur energi kalian jika kalian berhenti menargetkan kilang minyak kami. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, tapi saya yakin ada yang mempercayainya. Dan masuk akal jika orang-orang Rusia mulai sangat khawatir tentang dampak kampanye penyerangan kilang minyak yang dilakukan oleh Ukraina terhadap ekonomi domestik mereka. Pertanyaan Anda, apakah ini mempengaruhi garis depan? Jawabannya tidak langsung karena Rusia tetap mengalokasikan bahan bakar untuk garis depan. Dan sebagian besar kendaraan mereka menggunakan solar, bukan bensin, yang jelas merupakan proses yang berbeda. Meski persediaan menipis, mereka tetap utamakan pasokan ke garis depan. Wadinewo ini tidak akan berdampak langsung pada pasokan bahan bakar Rusia, tapi pasti berdampak pada ekonomi Rusia. Itu sudah cukup untuk membuat Rusia khawatir, dan ini menambah tekanan. Ekonomi Rusia akan menghadapi masa sulit mulai akhir tahun ini hingga tahun depan. Itulah sebabnya jika sanksi tetap diberlakukan sekeras saat diterapkan pada 2022-2023, maka sanksi tersebut benar-benar akan memberikan dampak yang jauh lebih besar pada ekonomi. Ironisnya, orang Amerika tampak akan mencabut sanksi ke Rusia justru saat sanksi itu mulai berdampak besar pada pemerintah Rusia. Dan kampanye kilang minyak yang sedang diperjuangkan oleh orang-orang Ukraina memang berhasil menurut ukurannya sendiri. Tetapi keberhasilannya hanya secara tidak langsung berpengaruh terhadap apa yang terjadi di Ukraina itu sendiri. Ekonomi Rusia jelas akan menghadapi masa sulit ke depan. Dan ini bukan sekadar optimisme barat saya. Saya tahu banyak dari kalian lelah mendengar ekonomi Rusia akan runtuh karena itu sudah dikatakan sejak awal invasi. Tapi yang menarik adalah bahwa berita ini sebenarnya datang dari dalam Rusia, di mana sekarang kita melihat para Chief Executive Officer besar secara terbuka berbicara menentang perekonomian Rusia dan bertentangan dengan Vladimir Putin
serta bertentangan dengan apa yang dikatakan Putin kepada warga Rusia. Anda lihat, bentrokan terbaru antara Putin dan seorang Chief Executive Officer Bank besar Rusia, German Gref, menunjukkan semakin besarnya jarak antara Kremlin dan komunitas ekonomi Rusia. Sekarang, pria bernama Gref ini bukanlah Chief Executive Officer Bank biasa, dia adalah kepala bank terbesar di Rusia. Dan dia mengatakan secara terbuka di Forum Ekonomi Timur hanya 10 hari yang lalu bahwa pertumbuhan produk domestik bruto Rusia telah melambat hingga hampir nol setelah penurunan tajam pada bulan April dan Juni. Menurut pernyataannya, dan saya kutip di sini, kuartal kedua praktis bisa dianggap sebagai stagnasi teknis. Tutup kutipan sekarang. Putin tentu saja tidak senang tentang hal ini karena orang-orang memperhatikan apa yang dikatakan oleh Chief Executive Officer bank terbesar. Dan Putin pada dasarnya menolak komentar yang dibuat oleh Chief Executive Officer ini. Menurut Putin, perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang baik karena itu berarti inflasi akan melambat. Dan tentu saja, siapa yang tidak suka inflasi yang lebih rendah? Sekarang, sesuatu seperti ini jarang terjadi di Rusia. Kalian tahu, orang-orang sering jatuh dari gedung, terutama para Chief Executive Officer sangat sering. Dan sekarang kita melihat Putin secara terbuka dipertanyakan tentang pernyataan yang dibuat oleh seorang Chief Executive Officer Bank, dan Putin membantah pernyataan itu. Di atas semuanya, saya ingin menyoroti satu hal. Orang ini adalah Chief Executive Officer Bank terbesar GREF. Dia tahu bahwa apartemennya memiliki banyak gedung, jadi dia sangat diplomatis tentang pernyataan yang dia buat. Dia tidak ingin menuduh Putin atau Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti telah menghancurkan ekonomi Rusia. Yang dia coba katakan hanyalah bahwa ekonomi sedang kesulitan dan kita perlu melakukan sesuatu tentang hal itu. Ini bukanlah pernyataan dari seseorang yang anti-Rusia atau pro-Ukraina. Tidak. Orang ini ingin ekonomi Rusia berhasil dan dia menunjukkan secara terbuka bahwa, hey, ada sesuatu yang tidak beres dan kita perlu memperbaikinya. Jelas, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan sesuatu yang drastis akan terjadi pada ekonomi Rusia jika situasinya tidak segera diperbaiki. Dan saya mengatakan ini karena Rusia sebenarnya tidak banyak merilis data tentang ekonomi mereka. Sekarang, secara historis, kita selalu tahu bahwa data yang keluar dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara tidak selalu yang paling akurat. Kita tahu mereka memanipulasi data agar terlihat lebih baik dari kenyataannya, tapi bahkan saat itu, data yang mereka rilis masih bisa memberi kita gambaran tentang bagaimana keadaan sebenarnya. Kita tak perlu lihat angka pasti, cukup lihat trennya untuk tahu sesuatu. Jika 1 tahun Rusia klaim ekonomi tumbuh segini, tapi tahun berikutnya lebih rendah. Meski tak percaya angka dari Rusia, kita tahu ekonominya bermasalah jika mereka terbuka mengakui pertumbuhan melambat. Nah, sejak tahun 2022, Putin berhenti merilis hampir semua data penting yang berkaitan dengan ekonomi Rusia, kecuali angka pertumbuhan ekonomi Rusia. Ini menunjukkan ekonomi Rusia terus tumbuh setiap tahun meski ada sanksi Barat. Dan ini adalah cara Putin memberitahu dunia, hey, sanksi kalian tidak berpengaruh pada ekonomi kami. Kami bisa lanjut perang tanpa mengganggu ekonomi kami. Sekarang, para propagandis Rusia menggunakan angka pertumbuhan produk domestik bruto ini karena mereka hanya ingin mengulang apa yang dikatakan Putin kepada mereka. Mereka mulai berteriak di mana-mana bahwa ekonomi Rusia sedang tumbuh dan tumbuh lebih cepat daripada banyak negara barat. Jadi mungkin kita harus menyerah saja pada seluruh rezim sanksi ini dan mengintegrasikan Rusia kembali ke dunia barat. Sementara Putin dan tentaranya membunuh warga sipil Ukraina yang tak bersalah di dalam Ukraina. Tapi lihatlah, alasan utama ekonomi Rusia tumbuh adalah karena Putin mencetak uang. Dia menghabiskan begitu banyak untuk militer dan sektor pertahanan sehingga itu mengorbankan setiap industri lain di Rusia. Tapi dalam jangka pendek, ekonomi Rusia tumbuh karena hal itu. Sekarang kita tahu ini bukan strategi jangka panjang untuk membangun negara yang makmur. Uni Soviet adalah contoh sempurna hal ini. Dan sepertinya sekarang waktunya telah tiba di mana mencetak uang dan hanya membelanjakan untuk militer tidak akan terus menumbuhkan ekonomi. Bahkan,
Sekarang kita bisa melihat keretakan terjadi di industri-industri lain. Bahkan saat itu, kita tidak benar-benar tahu seberapa buruk situasinya karena Rusia tidak merilis semua data. Tapi kita bisa melihat keputusan yang diambil oleh bank sentral mereka, dan kita bisa membuat perkiraan terdidik tentang bagaimana kondisi ekonomi Rusia dan mengapa bank sentral membuat keputusan-keputusan tersebut. Analogi yang baik untuk proses ini adalah seperti berikut. Jika saya bilang saya defisit kalori, walau Anda tak tahu berat badan saya, Anda pasti tahu saya sedang diet, jadi mungkin saya kelebihan berat badan. Sekarang, itu tidak selalu benar 100% setiap saat, tapi itu adalah tebakan yang cukup masuk akal berdasarkan fakta bahwa saya sedang menjalani defisit kalori. Sedangkan, dengan cara yang sama, mari kita lihat apa yang dilakukan Bank Sentral Rusia dengan suku bunga dan lihat apa yang bisa kita ketahui tentang kesehatan ekonomi Rusia dan tingkat inflasinya. Sekarang ada 3 hal yang kita ketahui tentang ekonomi Rusia. Pertama, kita tahu inflasi sedang tinggi. Tapi untungnya, bagi rakyat Rusia dan Putin, inflasi itu sebenarnya sedang menurun. Dibanding beberapa bulan lalu, inflasi ini masih belum di tingkat sehat. Menurut data resmi Rusia, angkanya sekitar 8,9%. Tapi itu lebih rendah dibandingkan beberapa bulan yang lalu, ketika angkanya mencapai 18, 19, 20%. Kedua, kita juga tahu bahwa tingkat pengangguran di Rusia sebenarnya sangat rendah. Alasannya sederhana, Rusia memberikan bonus besar bagi siapa saja yang bergabung dengan tentara. Itu sangat membantu. Lebih dari 1 juta warga Rusia, mayoritas usia produktif, baru saja meninggalkan negara itu. Karena mereka tidak ingin menjadi bagian dari perang ini, atau mereka tidak ingin direkrut oleh perintah wajib militer Putin yang diumumkan pada tahun 2022. Dan alasan ketiga juga berkaitan dengan perang. Pemerintah Rusia mendanai banyak bisnis untuk mendukung militernya, mendukung ekonomi perang. Dan bisnis-bisnis ini memproduksi perlengkapan pertahanan, peralatan, senjata, dan semacamnya. Mereka juga merekrut banyak orang secara besar-besaran. Mereka ingin merekrut banyak orang agar bisa memproduksi lebih banyak barang untuk pemerintah dan mendapat uang dari kontrak tersebut. Sekarang, akibat semua ini, tingkat pengangguran sangat rendah. Tapi pertumbuhan ekonomi sekarang tampaknya mulai melambat, seperti yang baru saja kita bahas di awal video ini. Kini, masalah bagi Bank Sentral Rusia adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Tapi inflasi yang masih tinggi menghadirkan dilema yang sangat bermasalah. Begini, ketika inflasi tinggi, bank sentral manapun seharusnya menaikkan suku bunga agar mereka bisa memperlambat aktivitas ekonomi dan mudah-mudahan menurunkan inflasi. Inflasi adalah hal yang sangat berbahaya. Seperti yang pernah dikatakan Charlie Munger, inflasi adalah cara peradaban berakhir. Putin tentu tak ingin itu terjadi saat ia memimpin, jadi ia tak mau inflasi tak terkendali. Namun bagi Putin dan Bank Sentral, masalahnya adalah aktivitas ekonomi juga sedang melambat. Itu berarti mereka perlu menurunkan suku bunga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi atau merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi mereka juga perlu menaikkan suku bunga untuk memperlambat inflasi. Ini masalah sulit dan Bank Sentral harus menanganinya sesuai kebijakan mereka. Tapi masalah ini menjadi lebih sulit bagi Bank Sentral karena politik yang sedang terjadi di Rusia. Putin secara terbuka menegur kepala Bank Sentral karena tidak menurunkan suku bunga dan menyatakan ia harus melakukannya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Rusia, dia telah melakukannya beberapa kali secara terbuka. Dan saya ingat tepat di akhir tahun lalu, dia pada dasarnya menyalahkan Bank Sentral atas anjloknya ekonomi Rusia. Tapi dia sama sekali mengabaikan fakta bahwa alasan Bank Sentral Rusia tidak menurunkan suku bunga adalah karena Putin terus mencetak uang untuk mendanai invasi ini. Seolah-olah ini belum cukup buruk, kita sudah memiliki banyak oligarki Rusia yang sangat berkuasa di Rusia dan merupakan bagian dari lingkaran dalam Putin. Mereka muncul secara terbuka dan mulai menekan gubernur Bank Sentral di Rusia dengan mengatakan, "Hei, Anda harus menurunkan suku bunga. Kami ingin membangun pabrik baru dan mencari investasi tambahan ke dalam negeri." Hal itu sangat sulit dilakukan saat suku bunga 18%. Kini, para oligarki punya alasan untuk mengajukan argumen demi keuntungan mereka sendiri. Kamu lihat,
para oligarki ini mulai menyadari bahwa perang ini tidak akan berlangsung selamanya. Itu berarti kantong pemerintah, itu berarti pengeluaran pemerintah akan segera berhenti. Mereka ingin menghasilkan uang sebanyak mungkin, jadi berinvestasi di lebih banyak pabrik demi mendapatkan kontrak pemerintah dan meraih keuntungan lebih besar. Namun, hal itu sulit saat suku bunga 18% sehingga mereka ingin bank sentral menurunkannya. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang sangat mengejutkan. YouTube membayar para kreator sebesar 64 juta dolar per hari. Kenapa? Ya, karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang penontonnya kurang dari 1.000 seperti yang satu ini. Tentu saja, bukan berarti semua orang harus membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube juga mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel. Kami sering menerima pertanyaan dari kalian lewat email. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit bagi Bank Sentral. Gubernur bernama Elvira Nabiulina. Sekarang dia sebenarnya adalah gubernur yang sangat kompeten. Bahkan salah satu yang paling dihormati di dunia. Karena dia sebenarnya berhasil mengelola ekonomi Rusia dengan cukup baik sejak Putin memulai invasi yang tidak masuk akal itu. Tapi, kamu tahu, dia sudah muak dengan politik ini, jadi dia sebenarnya mengajukan pengunduran dirinya kepada Putin. Tapi Putin sadar bahwa dia tidak bisa kehilangan dia karena dia adalah salah satu dari sedikit penyelamat ekonomi Rusia. Jadi beruntung dengan kompeten, Putin menolak pengunduran dirinya dan memberinya lebih banyak kebebasan. Intinya dia bilang, "Hey, kami akan beri komentar di depan umum karena ini hanya politik. Tapi kamu bisa melakukan apapun yang menurutmu terbaik untuk ekonomi Rusia." Dan baru-baru ini dia membuat keputusan yang memberitahu kita banyak tentang kemana arah ekonomi Rusia. Baru-baru ini dia menurunkan suku bunga Rusia ke 17%. Itu hanya penurunan 1% dari 18% menjadi 17%. Itu bukan penurunan besar, tapi itu memberitahu kita tentang fokus Bank Sentral saat ini. Bank Sentral di Rusia benar-benar ingin ekonomi mulai tumbuh lagi. Sekarang, banyak orang sebenarnya mengharapkan pemotongan ini akan jauh lebih besar dari ini. Tapi fakta bahwa pemotongannya hanya 1% memberitahu kita bahwa dia masih khawatir tentang inflasi yang sedang turun. Namun, Bank Sentral belum mencapai posisi yang diharapkan. Dan itu bisa naik kembali dengan sangat cepat, apalagi mengingat sanksi sekunder, membahas tentang sanksi sekunder dalam pernyataan tersebut. Saat dia mengumumkan pemotongan itu, dia sebenarnya memberitahu kita alasan di baliknya. Dan menurut pernyataan itu, dia mengakui bahwa ekonomi Rusia sedang melambat, tapi masih tetap tumbuh. Pertumbuhannya tidak sebesar saat awal perang, tapi masih tetap positif. Tapi hal lain yang dia katakan adalah banyak bisnis di Rusia yang melambat, terutama yang berorientasi ekspor. Sekarang, apa artinya itu bagi kita? Nah, itu memberitahu kita bahwa pembicaraan tentang sanksi dan pembicaraan tentang sanksi sekunder sebenarnya sedang memberikan dampak. Kita pernah membahas ini sebelumnya di saluran ini, namun Presiden Trump baru saja memberi sanksi sekunder 25% pada bisnis dan kilang minyak India karena membeli minyak Rusia. Tebak apa? Pemerintah India sangat mendukung Rusia. Mereka bilang, "Hey, kami tak mau mengorbankan keamanan energi hanya karena tarif." Namun, faktanya para pebisnis India tidak melakukan hal itu. Banyak kilang besar di India sebenarnya berhenti membeli minyak Rusia atau telah mengurangi tingkat pembelian minyak Rusia mereka. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan di India yang pada dasarnya sangat dibutuhkan jika ingin mengirim minyak dari Rusia telah mengatakan, "Hey, kapal tanker Rusia, kalian tidak boleh bersandar di pelabuhan kami." Jadi, jika pelabuhan-pelabuhan India tidak mau bekerja sama dengan kilang untuk mengimpor minyak, akan sangat sulit bagi kilang-kilang India yang ingin mengimpor minyak Rusia untuk benar-benar mendapatkan minyak tersebut. Sekarang,
Bukan hanya India yang mulai melepaskan diri dari obat Rusia, yaitu minyak murah. Tiongkok sebenarnya melakukan hal yang sama. Rusia tidak membahas hal ini sekarang, karena menurut Putin, Tiongkok dan Rusia adalah sahabat dekat. Dan itulah alasan tepat mengapa Putin pergi ke konferensi tingkat tinggi Shanghai ini, di mana dia berjalan bersama Xi Jinping, membicarakan bagaimana mereka berdua bisa hidup selama 150 tahun. Sekarang, bicara itu mudah. Tindakanlah yang benar-benar menunjukkan apa yang sedang terjadi. Dan seperti yang kalian tahu, dalam geopolitik tidak ada teman abadi atau musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Nah, tebak apa? Berdasarkan data baru dari Tiongkok, meski saya sadar kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai data dari sana, namun itu memberi gambaran arah persahabatan Tiongkok-Rusia. Ekspor Tiongkok ke Rusia turun 16% pada bulan Agustus, dan sebaliknya ekspor Rusia ke Tiongkok juga turun 18% pada bulan yang sama. Kini saat data itu keluar, Rusia tentu harus menjelaskan apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan persahabatan abadi, saudara yang lama hilang, atau apapun sebutan mereka satu sama lain. Nah, menurut Menteri Perdagangan Industri Rusia, dia mengatakan perdagangan menurun karena sanksi. Kamu lihat, tidak peduli apa yang ingin dikatakan Rusia, kenyataannya tindakan menunjukkan kepada kita apa yang sedang terjadi dan sanksi mulai berdampak. Sanksi-sanksi sedang melukai ekonomi Rusia. Kita tahu ini karena setiap Rusia ingin negosiasi, permintaan utama mereka selalu cabut sanksi. Secara terbuka, mereka ingin melakukan aksi public relations dan menyatakan sanksi tidak melukai mereka sama sekali. Mereka secara pribadi meminta saya mencabut sanksi. Itu saja dari saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.